Salam. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Kami dari ASI Chapter Jakarta datang ke hadapan Bapak Ibu. Kita akan mempelajari dan mendalami Alkitab kita, firman Tuhan, melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan di studio sudah ada Bapak Adri Kaunan. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Pak? Selalu luar biasa. Terima kasih. Dan di sebelah kanan saya ada Bapak Fajar. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Pak? Luar biasa Pak. Luar biasa. Pemirsa, diskusi kita sangat menarik kali ini. Dan ini suatu yang digambarkan akan kita terima di akhir dunia ini. Tapi sebelum kita pelajari lebih jauh, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami rindu, kami ingin mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang terakhir dari triwulan yang pertama ini. Kiranya Roh Kudus-Mu dan kami dari surga mendiami hati serta pikiran kami, sehingga kami dapat boleh memahami mengenai sesuatu yang diciptakan, segala sesuatunya baru oleh Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan dunia pada saat ini yang dengan dosa dan akan diberikan dengan langit dan dunia yang baru. Kami rindu Tuhan akan memberkati kami supaya kami dapat boleh memberikan satu pelajaran kepada pemirsa dimanapun mereka berada, sehingga iman mereka dapat dikuatkan sembari kami menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Serahkan sepanjang diskusi pada pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa, kami yang setia di mana saja berada, di rumah maupun di kantor, dimanapun Anda, kami merasa selalu bergembira. 3 bulan pertama ini kita sudah selalu hadir bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Dan ini adalah terakhir pada kuartal ini, pada bulan ini, dan suatu yang indah yang akan kita bahas di akhir kuartal ini. Suatu menarik, selama 1 kuartal kita bicara mengenai kitab Wahyu, dan ini akan terakhir dan membicarakan sesuatu yang indah, happy ending. Mari kita akan dalami kali ini dan kita akan minta Bapak Kaunan untuk memberikan gambaran luas dulu ya Pak diskusi kita kali ini. Silakan Pak. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Puji Tuhan selalu karena hanya berkat kuasa Allah kita dapat dimampukan untuk memperoleh hikmat. Dan tentunya pertanyaan dari hamba Tuhan Pak Darwis begitu indah dan akan membawa kita kepada satu pemahaman yang jelas. Di manakah pihak kita bila mana sang pengantin pria itu datang. Saudara dan saudari, kalau kita melihat kepada beberapa pelajaran di minggu yang lalu, kita akan melihat pada satu meterai yang kelima yang diungkapkan oleh umat-umat Tuhan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Artinya begini, kondisi mereka pada saat itu adalah sangat menderita. Nah, jawaban terjadi pada pagi hari ini adalah solusi dengan satu judul, Aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Didasarkan kepada buku Wahyu 19 ayat 6-19. Mengartikan bahwa kehancuran Babel di akhir zaman, bersama dengan antek-anteknya, bersama dengan sekutunya, bersama dengan pasukannya, akan membawa satu good news, kabar baik kepada orang-orang. Ada hubungan dengan meterai yang kelima dan juga kepada orang-orang yang setia, yang menghormati, yang selalu rendah hati dan setia membawakan kabar baik tentang Allah yang benar. Ini berkat yang luar biasa. Dan pemahaman kita yang terakhir adalah buku Wahyu memberi jaminan bahwa kejahatan, penindasan dan penderitaan akan berakhir. Ini Pak yang menarik dari buku Revelation atau buku Wahyu. Sehubungan dengan pertanyaan Bapak tadi. Iya. Jadi kita nggak perlu khawatir sebagai umat Allah yang setia. Tugas kita adalah mengabarkan kabar baik kepada siapa saja. Betul. Yesus segera datang dan akhirnya kita mendapatkan berkat. Suatu yang baru, yang belum pernah kita lihat, belum kita ini suatu pengalaman yang baru akan kita hadapi. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Fajar ini coba kita fokus lagi kepada suatu judul yang mengatakan bahwa pernikahan anak domba. Mungkin kita judulnya agak kurang biasa karena pernikahan anak domba ya.
Mungkin nanti Pak terangin tolong siapa anak domba ini dan bagaimana pernikahan ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Daris. Ini pernikahan anak domba ini peristiwa puncak dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapakah anak domba ini? Yohanes yang kekasih mengatakan bahwa dia menuliskan bahwa Yesus yang datang yang akan dibaptiskan, Yohanes Pembaptis, dia memberikan ungkapan bahwa lihatlah anak domba Allah. Itu merujuk kepada Yesus Kristus yang akan menyerahkan dirinya untuk dibaptiskan pada waktu itu. Nah, pernikahan anak domba atau pernikahan Yesus Kristus itu dengan siapa? Tentunya dengan umat-umatnya yang ada di dunia ini. Nah, mengapa Yohanes yang kekasih menggunakan satu analogi mengenai pernikahan ada mempelai pria, ada mempelai wanita, anak domba ini adalah Yesus gitu ya. Ini mengambil satu adat istiadat yang terjadi di bangsa Israel pada waktu itu ya. Jadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan, mereka mengadakan satu pertunangan. Jadi mempelai pria ini dia bawa maharnya untuk mengambil wanita ini. Kemudian setelah maharnya ini sudah diberikan, sudah lunas, dia kembali ke rumah bapaknya untuk menyiapkan segala sesuatu untuk rumah. Sementara mempelai wanita ini masih tetap tinggal di rumah orang tuanya, Kemudian mempelai laki-laki ini dia akan datang lagi setelah dia menyiapkan tempat, dia datang lagi untuk menjemput mempelai wanita. Nah, disitulah perkawinan anak domba itu terjadi. Mempelai laki-laki, mempelai pria menjemput mempelai wanita untuk dibawa ke rumah bapaknya. Itu menandakan bahwa peristiwa Yesus akan datang setelah dia membayar lunas mahar 2000 tahun yang lalu. Pada waktu dia di kayu salib, dia membayar lunas bahwa umat-umatnya yang ada di atas dunia ini sudah ditebus dengan darahnya, sudah dibayar lunas. Itu adalah milik dia. Itu adalah mempelai wanitanya. Kemudian dia pergi, bangkit, kemudian dia naik surga, menyediakan satu tempat baginya, kemudian dia akan datang kembali. Nah, pada waktu dia akan datang lagi kembali ini adalah peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. Menjadi kita sama-sama untuk naik ke dalam kerajaan surga. Saya kira suatu gambaran yang luar biasa yang bagus sekali seperti kehidupan kita sehari-hari ya. Saya kira wajar kalau seorang pria akan menyiapkan tempat untuk istrinya dan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita. Wah, luar biasa. Kita tinggal menunggu kedatangannya. Asalkan kita tetap setia ya Pak. Tetap setia. Menunggu. Kalau pengantin wanita tidak setia, maka akan mengecewakan. Jadi Tuhan kan juga menawarkan mengenai jubah kain linen halus. Itulah yang akan diberikan beliau kepada mempelai wanita ini supaya tetap menjaga perbuatan-perbuatan yang baik. Sembari menunggu ini. Menunggu ya. Wah, luar biasa. Sambutan kita harus luar biasa untuk menunggu pengantin pria itu. Amin. Tuh. Kemudian Pak, Pak Kaunang ini, tapi tadi ada cerita yang indah, luar biasa, tapi ada satu lagi yang perlu kita tahu juga ini mengenai perang Harmagedon berakhir. Biasanya kalau perang sudah berakhir, ada satu kegembiraan, ada harapan karena tidak ada lagi kekacauan, kesulitan. Mungkin silakan Pak. Saya tertarik untuk menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Kata Armageddon itu kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, tidak usah diangkat lagi, tetapi menjurus kepada 4 poin yang penting. Kata mengalahkan bahwa Yesus, sudah mengalahkan iblis pada saat masih berada di surga, Taman Eden. Poin yang pertama. Yang kedua, kata Yesus, sudah mengalahkan iblis di padang gurun, padang belantara. Konsep yang kedua. Dan yang ketiga adalah kata Yesus telah mengalahkan iblis pada saat dia berada di atas salib atau bukit Golgota. Eloi Eloi sama-sama tadi kita pernah dengar permohonan dia kepada Allah. Yang keempat adalah berkaitan dengan pertanyaan Bapak tentang kata berakhir. Artinya bahwa kita memiliki satu model pelajaran bahwa Yesus akan datang kembali dengan 2 argumentasi.
memberikan pahala kepada orang-orang yang setia seperti yang ada di Materai kelima, dan juga orang-orang yang setia sampai pada saat Yesus datang. Dan yang kedua, berakhirlah orang-orang yang berada di sudut pandang mindset Babel dan pemimpin mereka iblis beserta dengan pasukan dan antek-anteknya ini akan mengalami satu reformasi negatif, adalah kematian yang kekal. Itulah sebabnya rekomendasi dari buku Alfa Omega jilid 8 halaman 676 dikatakan ada satu pemahaman bahwa Yesus akan datang segera, dan pemandangan ini sangat indah dan agung dan tidak dapat dipikirkan oleh manusia kapan, dan rencana itu hanya diketahui oleh Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pertanyaan, apakah Anda akan dimakan atau Anda akan memakan itu? Hasilnya ini luar biasa. Pelajaran di bawah, artinya kalau kita memakan, kita akan menerima pahala beserta dengan Yesus pada saat dia datang kedua kali. Tapi pada saat kita dimakan, artinya akibat dari cara pandang kita yang salah terhadap konsep iblis akan menjadi bagian bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang menolak Yesus. Tapi satu hal yang pasti, ini satu yang pasti, ya kan? Pasti, Pak. Siapa umatnya yang setia Betul. Amin. akan selamat, ya. Betul, Pak. Tetapi yang tidak setia akan hancur dan mati selamanya. Amin. Luar biasa. Jadi setan kehilangan kekuasaan, ya, Pak. Ya, walaupun sekarang dia masih sepertinya ada kekuasaan membawa kita untuk jatuh, tetapi akhirnya dia akan berakhir. Jadi jangan mengikut dia, karena itu akan berakhir. Akan kemenangan Yesus ada di depan mata. Ini yang kita harus Ya, Pak Fajar, ini masa 1000 tahun, Pak. Menarik ini. 1000 tahun, ya. Banyak orang ingin hidup 1000 tahun, ya. Apa kita itu hanya hayalan atau tidak? Tapi ini ada masa 1000 tahun. Betul. Luar biasa. Kita akan gimana, Pak, selama 1000 tahun? Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Pak Darwis. Ini masa 1000 tahun itu mungkin saya akan jelaskan dulu alur ceritanya. Betul. Untuk masa 1000 tahun itu awal atau dibilang awal milenium itu terjadi pada waktu kedatangan Yesus atau kedatangan anak domba menjemput mempelai wanita di atas dunia. Jadi mempelai pria atau Yesus atau anak domba itu dia datang. Itu disebut kedatangan Yesus yang 2 kali. Dia menjemput umat manusia di dunia. Kemudian orang-orang yang mati yang percaya kepada Yesus dia akan dibangkitkan. Orang-orang yang percaya dan masih hidup dia akan diubahkan semuanya, memakai pakaian yang tidak dapat binasa lagi. Kemudian mereka diangkat ke surga bersama-sama dengan Yesus. Orang benar dan orang yang benar yang sudah mati dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus, dia naik ke surga. Itulah awal milenium atau masa 1000 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan setan? Setan dan seluruh tadi dibilang tadi antek-anteknya itu mereka yang orang-orang jahat pasti akan dibinasakan. Karena kan di situ kan peristiwanya sangat luar biasa sekali, menggelegar dan lain sebagainya. Nah, di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang pertama disebutkan di situ, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ayat yang kedua, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi ada peristiwa yang ada di bumi, ya. Di bumi ini setan itu seakan-akan itu dirantai. Artinya itu bukan dirantai secara letterlek, ya, tapi dirantai oleh karena keadaan, karena tidak ada umat manusia lagi di atas dunia. Kemana mereka pergi? Mereka orang benar, mereka naik ke surga. Kemudian orang jahat mati semuanya. Jadi tidak ada orang jahat yang bisa digoda oleh dia, beserta dengan malaikat-malaikat yang sepertiga yang berkhianat, ya. Nah, itu mereka dirantai dengan keadaan selama 1000 tahun lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan selama masa 1000 tahun di kerajaan surga? Nah, disebutkan di dalam Wahyu pasal 20 ini disebutkan bahwa mereka akan semua kitab-kitab, catatan kitab kehidupan maupun kitab kematian itu akan dibuka. Itu tujuannya untuk apa? Itu membuktikan bahwa keadilan Allah itu memang benar adanya.
barangkali kita sebagai manusia yang benar, yang percaya kepada Tuhan, barangkali masih ragu, benar nggak Tuhan ini dia memerintah dengan kasih? Karena tuduhan dari setan pada waktu dia memberontak dari surga, bahwa hukum Allah itu sangat berat, bahwa Allah itu tidak memiliki kasih sama sekali. Dia punya otoritas yang tinggi, sehingga kita tidak bisa menentang dan melawan. Nah, tuduhan setan ini itu akan gugur pada waktu umat-umat Tuhan yang naik ke surga, menikmati masa 1000 tahun itu, dia membuka catatan-catatan kehidupan ini. Oh, ternyata orang yang dulunya di atas dunia saya pikir tidak setia, ternyata kita temukan sudah setia. Oh, ternyata dulu orang yang setia ternyata malah tidak ada. Kenapa? Dibuka catatan. Oh, ternyata di akhir hidupnya tidak menerima Yesus, kemudian dia berbalik dari kebenarannya. Itu bisa juga akan terjadi seperti itu. Jadi kitab-kitab yang dibuka, kitab kehidupan, catatan-catatan perbuatan manusia dibuka semuanya untuk membuktikan bahwa keadilan Tuhan, keadilan Allah itu benar adanya, sehingga kita tidak ada ragu lagi. Itu masa 1000 tahun, dan masa 1000 tahun itu berlangsung di kerajaan surga. Luar biasa, ini suatu pengalaman yang luar biasa. Iya, betul. Kita akan melihat seperti Bapak tadi, yang kita sangka masuk surga, kita cari tidak ada. Tidak ada. Wah, luar biasa. Tapi yang kita sangka tidak ada, betul, ada berada di sini sana. Luar biasa, itu pengalaman yang luar biasa. Dan betul, tentu 1000 tahun di surga nanti ada pengalaman yang indah ya. Betul. Pengalaman yang luar biasa akan kita hadapi di sana nantinya. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter, maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Pak Kaunang, ini mengenai ada lagi nih, apa bedanya ini masa 1000 tahun dan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini sepertinya ada satu perbedaan yang penting harus kita ketahui. Silakan Pak. Sebenarnya ini hanya berbicara karakteristik, ciri-ciri khas. Ada dua hal kalau kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 21. Marta dan Maria berkata kepada Yesus, sekiranya engkau ada di sini, maka Lazarus tidak mati. Ini satu konsep yang secara manusia memiliki arti yang luas. Bahwa pengharapan kehidupan kekal hanya dimiliki bagi orang yang selalu berada di sekitar Yesus Kristus. Keselamatan itu akan ada bila mana Yesus hadir di tempat itu. Aplikasi yang kedua adalah masuk di situ. Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya di sini adalah kainos, satu bahasa yang baru, artinya dari segi kualitas. Apa itu kualitas? Yang pertama adalah ada 5 bagian bertimpa. Yang kita tidak prediksi ada yang pertama. Air mata, kematian, kesedihan, tangisan atau sakit, semua itu adalah akibat dosa, dan dosa-dosa itu tidak akan berlaku lagi di dunia yang baru. Karena Yesus sudah mati bagi apa? Kehidupan kita. Jadi kita sudah belajar 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, ya otomatis clear, delete, dibersihkan. Nah, itulah sebabnya umat-umat Tuhan yang ingin menjadi pewaris kerajaan Allah secara kualitas, memang kita harus sadari bahwa hanya Yesus solusi kehidupan kita. Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita. Dan
yang paling urgent, yang paling instan didengar oleh Yesus adalah doa permohonan pengampunan dosa. Itu saja. Jadi pelajaran di sini menggambarkan sekali lagi dua hal. Pertama adalah satu pandangan kita sebagai umat Tuhan untuk tidak mengharapkan lagi hal yang saya sebutkan tadi akan menjadi bagian kita di dunia yang baru. Karena kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Dan janji Yesus begitu indah dalam buku Wahyu 21 ayat 1 yang ditulis oleh Yohanes. Ya, saya ulangi, langit yang baru dan bumi yang baru. Itu Pak. Saya menarik yang Bapak bilang tidak ada lagi air mata. Iya, Pak. Kebetulan saya berkunjung ke satu rumah sakit. Ada di tempat namanya IGD Cipto. Waduh, ada yang nangis, semua menderita. Iya, belum masuk ke kamar, semua banyak sekali orang kesulitan. Semuanya wajahnya susah. Oke, siap. Dan ada yang menangis. Tapi di dunia baru tidak ada lagi yang demikian. Semua indah. Amin. Tentu kita rindu ya Pak, untuk bisa masuk ke tempat yang indah itu. Tidak ada kesusahan sedikit pun, hanya yang indah. Dunia yang baru, luar biasa. Amin. Kita harus berharap kepada Dia. Dan ini ada lagi Yerusalem yang baru Pak. Ini di mana lagi nih? Kalau Pak New Jerusalem. New Jerusalem. Yerusalem baru ini disebutin oleh Yohanes. Pas Santitas ini akan menjadi satu ibu kota yang baru, dunia yang baru tadinya. Sebetulnya melanjutkan dari peristiwa awal dari milenium, kemudian selama umat Tuhan selama 1000 tahun kemudian. Apa yang terjadi pada akhir masa milenium ini kan yang paling penting. Setelah masa 1000 tahun itu, apakah mereka tetap berada di surga? Oh tidak. Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan, itu akan datang kembali di atas dunia, akan pulang kembali ke dunia ini. Nah, kan dunia ini sebetulnya dikuasai oleh setan. Oh iya, pada waktu Yerusalem turun dari surga, kemudian umat-umat orang-orang jahat itu akan dibangkitkan, kemudian setan beserta dengan antek-anteknya itu mencoba menghasut mereka kembali, kemudian mereka akan menghukum Yerusalem baru yang turun dari surga. Tapi api dari surga akan menghanguskan mereka, dan mereka akan habis kekal selama-lamanya, akan dihanguskan oleh api kekal selama-lamanya. Apakah apinya itu akan nyala kekal selama? Tidak. Artinya kalau mereka sudah habis, sudah habis. Artinya akibat dari penghapusan ini itu berakibat untuk selama-lamanya, dan tidak ada lagi yang akan timbul, baik orang jahat maupun setan dan beserta dengan antek-anteknya. Nah, Yerusalem baru ini kan akan menjadi satu pusat kota. Kalau secara fisik memang dijelaskan itu bujur sangkar yang sempurna ya. Ada pintu 12, masing-masing sisinya ada 33. Betul-betul satu hal yang luar biasa. Paulus sendiri mengungkapkan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama baca ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini ayat bagus sekali dari Pak Kaunang tadi. Saya akan baca 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi pemandangannya adalah yang belum pernah dilihat oleh manusia, yang belum pernah didengar oleh telinga manusia, sesuatu yang baru yang belum pernah ada dalam hati itu disediakan oleh Allah. Disediakan buat kita semuanya yang benar-benar mengasihi Dia. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Dia? Turutilah segala perintahku. Jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Dan ada satu lagi. Di tengah-tengah kota, seberang menyeberang, itu ada sungai. Ada sungai, kemudian ada pohon kehidupan yang jejer. Pohon kehidupan ini, dia berbuah 12 kali setahun dia bilang gitu ya. Jadi setiap bulan itu dia berbuah. Fungsinya buat apa? Untuk menyembuhkan. Nah, untuk menyembuhkan apa? Ternyata setelah saya baca referensi, itu untuk menyembuhkan luka yang pernah kita alami oleh karena akibat perpisahan kita dengan Tuhan. Jadi betul-betul itu akan merefresh, menyegarkan kembali gitu ya, memulihkan dari mungkin trauma pada waktu kita hidup di atas dunia penuh dengan sengsara, dosa, air mata, kekejaman, kejahatan dan sebagainya. Itulah yang akan menyembuhkan. Bukan berarti di situ ada kejahatan, tidak. Itu akan menyembuhkan, memulihkan, memulihkan
akibat-akibat yang pernah kita rasakan di atas dunia. Luar biasa sekali. Iya. Lengkap Sekali. Makanya tetap setia kepada Tuhan. Pelajaran yang paling bagus ini di Yerusalem. Iya. Oh, Tuhan sudah sediakan satu tempat. Dia akan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kelihatannya jika Yesus datang nanti, lalu yang kita yang percaya dibawa ke surga 1000 tahun di sana kembali lagi. Tapi sebelum kita sampai, setan akan dimusnahkan selama, dan Yerusalem yang baru kita akan tinggal di dalamnya. Amin. Luar biasa. Ini suatu Ini janji, saya bilang janji Allah, suatu yang happy ending, yang kita akan hidup selamanya. Dan tidak ada air mata lagi. Wah, luar biasa. Gimana Pak? Kau mungkin memberikan beberapa poin dari diskusi kita. Satu yang menarik kira-kira. Silakan Pak. 3 poin yang jelas di sini Pak. Pertama, misteri kehidupan sudah terjawab hari ini. Oke? Dan pengharapan itu ada dan hanya di tangan Yesus. Ajakan Yesus bagi saya dan saudara pada jam yang diberkati ini dikatakan bahwa marilah kita harus menggabungkan banyak orang menuju ke tempat atau New Yerusalem. Dengan cara apa? Mari menginjil. Yesus pasti datang segera dan Yesus akan datang segera. Ini sangat mudah dimengerti para pemirsa, karena resolusi ini, kekuatan kuasa itu akan dimampukan, dan satu bagian, satu berkat bagi kita. Kita serahkan saja proyek yang besar ini kepada tangan Yesus. Sekarang hanya kemauan kita untuk melangkah dan mengatakan bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya pelajaran yang sederhana ini Pak bisa menjawab pertanyaan Bapak. Wah, luar biasa. Mungkin Pak Fajar ingin menambahkan beberapa poin. Silakan. Saya coba untuk merenungkan pelajaran. Pelajaran luar biasa. 13 pelajaran. Iya. Saya kemudian coba merefleksikan diri dalam kehidupan kita. Untuk apa kita hidup di atas dunia ini ya? Kemudian setelah saya dalami, ternyata kita memiliki satu misi. Misi apa? Bahwa mempelai pria itu akan menjemput kita semuanya. Kita mesti harus menjaga pakaian kita itu bagus di hadapan Tuhan. Seperti halnya kita sedang menunggu mempelai pria akan menjemput kita. Kita jaga diri kita dengan kehidupan yang baik, memancarkan Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Tapi ada satu misi. Yesus sudah mau datang ini. Sudah mau menjemput kita semuanya. Berita ini yang mesti harus kita sampaikan kepada setiap orang. Terimalah Yesus. Tetap fokuskan kepada Kristus Yesus. Karena sumber pengharapan yang pertama di dalam kitab Wahyu ini hanya satu-satunya kepada Kristus. Tadi yang Pak Tonai bilang, hanya Kristus yang bisa memulihkan, memberikan satu jaminan buat kita semuanya. Dan berita kedatangan Yesus ini mesti harus kita sampaikan menjadi satu informasi sebagai menjadi ujung tombak kita untuk menyampaikan kabaran ini kepada setiap orang. Saya yakin tidak semua orang memikirkan mengenai kedatangan Yesus ya kan? Tapi umat gereja Masih 2007 mereka dipanggil untuk menyampaikan kabaran kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Mari kita menanti, jagalah pakaian jubah kita yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kebaikan. Luar biasa Pak Fajar. Pemirsa, demikianlah diskusi pedalaman Alkitab kali ini. Kami berharap bahwa dengan mendengarkan diskusi ini kita mendapatkan inspirasi baru. Selagi kita menunggu kedatangannya kedua kali, kita juga diminta untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Sehingga waktu pengantin pria itu datang dari surga menjemput kita semua, kita bersedia dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan kami juga di sini. Mari kita tutup diskusi ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Kauman. Silakan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pada jam yang diberkati ini kami telah mempelajari misteri kehidupan. Dan berbahagialah orang yang selalu mencari dan keinginannya setiap saat adalah ingin bertemu dengan Yesus. Bapa, kami sudah mempelajari pelajaran yang sulit secara kacamata manusia, tetapi secara alkitabiah jelas bahwa Yesus saat ini sudah berada di sorga dan sementara mempersiapkan satu dunia yang luar biasa. Adalah Yerusalem baru,
sebagai akibat dari penurutan kepada janji dan apa yang diinginkan oleh Yesus. Ya Bapak, berkati para pemirsa, kiranya firman yang luar biasa ini akan mengoreksi kehidupan mereka untuk melihat Yesus dan menurut apa yang Yesus inginkan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, ada satu reuni yang besar, dan Yesus akan mengatakan, "Sabaslah hamba yang setia." Terima kasih Bapa, doa ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.